Jadi kita akan bahas tentang gimana caranya akselerasi bisnis dan omset teman-teman menggunakan sosial media. Dan ini sudah kita lakukan teman-teman. Jadi bukan bukan formula atau tips yang belum dilakukan. Ini proven enggak sih? Nah, saya mau loncat sedikit ke materi ini sebentar. Nah, izin kenalan diri. Ya, kenal diri. Siapa sih ngomong di depan ini? Ya, nama saya Iqbal Dilas, teman-teman. Saya punya beberapa bisnis. Ya, saya memulai bisnis itu sejak 2016, belum lama. Masih baru banget dari 2016. Sebelum memulai bisnis, saya itu background-nya IT developer. Mungkin di sini ada yang kuliahnya jurusan IT. Nah, saya kuliah jurusan IT, lulus kerja sebagai IT developer di sebuah perusahaan perminyakan yang kalau teman-teman itu beli bensin rata-rata di brand tersebut. Ya, saya kerja di sana, bikin sistem, bikin IT developer. Nah, di sana saya mulai kenal bisnis, mulai kenal namanya dunia entrepreneur. Hingga akhirnya saya belajar bisnis, invest sana sini buat belajar bisnis. Ingat ya, invest, saya bisnis, belajar gratisan, belajar di sana, di mana belajar, bayar kelas, bayar workshop. Untuk apa? Untuk saya paham dan punya waktu lebih cepat paham bisnisnya. Karena saya nggak kuliah bisnis. Nah, dari sana saya mulai praktek bisnis, terus saya mulai buka bisnis, saya ajak teman-teman untuk kolaborasi, dan akhirnya setelah bisnis sejalan, saya full time bisnis dan resign. Gitu ya, bayangin, udah dapat gaji gede, gitu ya, tempatnya enak, nyaman, gitu ya. Kalau kebetulan saya tumbuh di lingkungan yang PNS ya teman-teman ya, orang tua saya PNS, kebetulan perumahan saya itu perumahan PNS juga. Jadi saya dibesarkan di lingkungan PNS ya. Memang doktrinisasinya berarti doktrin PNS gitu ya, kerja di BUMN atau PNS. Yang nyaman, aman, tentram gitu. Nah, akhirnya saya yang berbeda sedikit nih. Setelah masuk dan kenal bisnis, saya memilih untuk berbeda dengan yang lainnya. Saya memilih untuk hidup di dunia bisnis gitu. Oke, ada 2 syarat sebelum memulai ya teman-teman. Ya, jadi tadi bahkan di setiap meeting saya internal atau mungkin dengan tim-tim saya nanti tanya Mas Didi, saya request untuk punya energi. Karena percuma jalanin bisnis, meeting, belajar tanpa energi, tanpa niat yang gede, tanpa semangat yang gede, gak dapat apa-apa. Saya jamin, kayak buang waktunya 100% gak berguna. Gitu ya. Jadi pastiin teman-teman punya energi. Ya, mangga coret-coret, dihapus, jangan coret-coret ya. Oke, ini ngapusnya gimana ya? Sebentar. Nah, udah. Pastikan layarnya jangan dicoret-coret ya teman-teman ya. Di screenshot boleh, dicoret ya kan. Oke, yang kedua adalah partisipasi. Partisipasi itu artinya teman-teman terlibat ya. Sebenarnya saya lebih suka isi kelas offline, Mbak ini ya. Mbak siapa? Mbak Niki ya. Saya lebih suka isi kelas offline karena langsung tatap muka, langsung bisa diskusi. Mungkin kita bahas-bahas beberapa hal praktek gitu ya. Nah, tapi it's okay. Mungkin kita doakan kapan-kapan bisa ketemu offline. Kita kopdar bareng ya. 2 hal ini yang harus teman-teman punya. Oke, saya awalnya cerita dengan saya punya 2. Ini nggak tahu nih orangnya di kantor masih ada kayak Mas Didi ya. Ridho saya baru ketemu beliau itu akhir tahun 2021 ya. Beliau mahasiswa di sebuah kampus di Jakarta. Kebetulan sepanjang 2021 saya rutin diundang untuk sharing tentang bisnis di kampus tersebut. Ya, saya mulai rutin, mulai kenal-kenal mahasiswanya. Akhirnya saya kenal beliau. Beliau salah satu aktivis BEM di sana. Saya kenal, saya lihat potensinya, ya saya lihat kapabilitasnya. Akhirnya saya ajak untuk kolaborasi bisnis. Kedua-duanya atas bawah, ya sama-sama anak kampus, sama-sama masih mahasiswa, masih muda. Kedua-duanya belum pernah jualan, belum pernah bisnis. Kebetulan yang atas nggak pakai skincare karena cowok. Nah, dua-duanya saya study case brand skincare. Atas brand skincare A, bawah brand skincare B. Brandnya beda. Ya, saya study case praktek. Yang atas nggak pernah jualan, nggak pernah bisnis, nggak pernah pakai skincare, nggak pernah jualan skincare juga. Saya request untuk jalan bareng, pakai modal apa? WhatsApp aja, HP aja, nggak pakai macam-macam, pakai WhatsApp. Kita jualan, kita praktekkan formula-formula, yang hingga akhirnya dalam waktu 2 bulan dapat omset berapa? 300 juta. Pakai apa? Pakai WhatsApp marketing.
Sebenarnya hampir 400 ya di sini ya, 397 tuh ya. 397 di sini nih. Nah, tuh 397. Hampir 400. Oke, yang bawah Mbak Dena namanya, itu omsetnya dalam waktu 6 bulan agak berbeda memang. Itu lumayan tapi untuk mahasiswa punya omset 200 juta tembus. Gitu. Oke. Nah, ini dia 2 study case awal yang saya mau ceritain ke teman-teman. Jadi walaupun belum punya pengalaman bisnis, walaupun belum punya experience pakai produknya, tapi semua bisa dimulai. Asal apa tadi? Punya energi sama bisa berpartisipasi. Ya, kalau bahasa saya simpelnya manut mentor. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang ingin punya bisnis, omsetnya seperti mereka? Katakan, ketik angka 1 di kolom chat. Mangga tulis dulu. Mana nih? Wah, banyak, Masya Allah. Semoga yang tulis angka 1, yang ikut berpartisipasi dimudahkan langkahnya untuk mengejar apa yang dia mau ya. Amin. Semoga yang enggak, kita doain apa? Yang enggak tulis kita doain apa ya? Bercanda ya teman-teman ya. Semoga sama rezekinya juga. Tapi gedean rezeki yang nulis sih dibanding yang enggak ya. Oke. Ya, alhamdulillah kalau gitu teman-teman ya, berarti semua punya niat yang sama ya. Jadi yang hadir ini punya niat bertumbuh bareng ya. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan atau bingung nih lagi ngapain. Oke, good banget. Oke, ya teman-teman, saya mau kenalin bahwa teman-teman di sini tadi yang belum punya bisnis ya, masih bingung mau mulai bisnis apa. Saya mau kenalin ini ya. Jadi saya lagi banyak belajar tentang NLP ya, Neuro Linguistic Programming ya, tentang cara berpikir, tentang cara kerja otak dan lain-lain. Oke, ini namanya Neuro Linguistic Level. Neuro Linguistic Level. Oke, saya mau kenalin ini ke teman-teman. Oke, jadi ada namanya environment. Environment itu apa? Bantu jawab di kolom chat dong. Ayo, environment itu apa? Environment yang paling bawah. Mana nih? Lingkungan, good. Oke, kalau behavior, apa behavior? Yang atasnya. Ada yang bisa bantu jawab? Behavior. Kebiasaan. Ini yang jawab Mbak Salsa aja nih ya. Kayaknya Mbak Salsa yang paling asli. Yang lain mana? Oke, jadi teman-teman, skills, behavior, ya skill kemampuan, behavior itu kebiasaan, environment itu lingkungan, pengaruhnya hanya 20% dari apa dari hasil yang kita mau. Ya ini beneran banget, makanya saya sangat menjaga lingkungan teman-teman, saya menjaga yang atas-atas juga karena saya paham pengaruhnya seberapa gede. Oke. Jadi kalau kita contoh gini deh paling gampang ya. Maaf ya, bukannya saya nggak suka sama yang rokok nih. Ya, saya kasih contoh rokok ya. Contoh kalau ada orang yang ngerokok, ya maaf nih sebelumnya ya, yang ngerokok ya. Jadi kalau orang ngerokok pingin berhenti, tapi pingin aja. Karena dorongan dari pasangan, dari orang tua, dari mana gitu ya. Dia hanya mengubah lingkungannya saja. Lingkungannya diubah. Oke, saya berhenti merokok, saya pindah lingkungan. Bayangin, kalau dia ketemu lingkungan serupa lagi, yang lingkungan yang ngerokok lagi, atau mungkin teman nongkrong yang ngerokok lagi, gitu. Bakal balik lagi nggak dia rokok? Coba bantu tulis kolom chat. Ya, harusnya rata balik lagi ya teman-teman ya. Kalau saatnya kita mulai lingkungannya sama lagi, akan balik lagi. Gitu. Karena pengaruhnya hanya 20%. Kenapa? Karena belief-nya dia, belief itu kepercayaannya dia, dia percaya bahwa kalau orang udet apa biasanya kalau orang ngerokok tuh orang udet apa bahasanya ya, intinya kalau nggak ngerokok mendingan nggak makan dibanding nggak ngerokok gitu. Karena value-nya dia, belief-nya dia itu kalau nggak ngerokok agak gak enak, asam dan lain-lain. Biasanya akan balik lagi walaupun ada yang nggak balik lagi ya. Nah, pengaruhnya apa? Sama kayak teman-teman siang ini, sore ini belajar bisnis, belajar digital marketing, belajar sosmed marketing. Kalau belief-nya, saya mah orang tua saya nggak mampu lah kuliahin atau modalin bisnis, nggak mungkin lah saya bisnis, gini aja lah, terima padanya. Oke, belief-nya dia kayak gitu. Dia mau belajar sebanyak apapun di sini, skills, digital marketing, belajar bisnis, belajar apa, nggak akan pengaruh. Oke, mau punya lingkungan pebisnis juga, kalau belief-nya kayak gitu nggak akan pengaruh. Saya punya teman sekolah, teman SMP saya, ya saya ajak ke lingkungan saya, isinya pebisnis semua, owner semua, nggak pengaruh tuh. Dia nggak tetap action juga, nggak tetap punya gear bisnis juga. Itu akhirnya segitu-gitu aja. Oke. Jadi lingkungan, kebiasaan, sama skill itu pengaruhnya 20% aja. Kalau belief-nya, values-nya, identity-nya, spirituality-nya pengaruh
nggak bagus, nggak sesuai, maka nggak akan berdampak. Sampai di sini kebayang ya? Maka yuk sama-sama ingat lagi, saya jangan-jangan begini-begini aja, nggak berubah hidupnya, nggak punya income atau kondisi yang kita mau, jangan-jangan ada yang salah nih di sini nih. Kebayang ya? Oke, ini di luar topik sosmed dulu sendiri ya, biar sama nih Mbak Niki, nggak apa-apa ya, mindsetnya biar sama. Jadi saya barusan meeting juga nih sama tim. Terus nggak apa-apa ya Mbak Niki ya? Iya Kak, nggak apa-apa. Barusan kita bahas bahwa kita punya tim-tim di kantor itu sangat punya kemampuannya bagus. Tapi kenapa nggak pernah achieve target? Kenapa nggak pernah tembus potensinya? Oh ternyata kita bedah, ternyata memang ini urusan ini agak jadi kayak kajian ya malah ya. Jadi teman-teman di bisnis, di tim itu hati penting ya teman-teman. Ya, kalau kita jalanin kerjaan, jalanin bisnis itu isinya dengki aja, dengki nih kita bahas nih ya, beneran nih tadi kita bahas soal dengki ya, dengki hati. Itu ternyata orang-orang yang punya karakter gitu nggak kemana-mana loh, nggak bertumbuh loh beneran. Karena kemampuannya ada, jangan-jangan dia nggak dapat potensinya karena hatinya nggak bener, hatinya nggak bersih. Terus reminder kita bareng-bareng tadi, yuk kita bersihin hati bareng-bareng, kurangin dengki, kurangin iri sama orang lain. Bayangin ya, kita nggak bahas teknis loh tadi, bahas soal hati lah. Berapa jam dari jam 9 sampai jam 3 tadi meeting bahas soal hati ya, salahnya apa ya. Nah, ini ingat reminder juga buat teman-teman bahwa teknis itu bisa dipelajarin ya. Tapi kalau beliefnya salah, nggak jadi pengaruh apa-apa. Belief, values, spiritual. Spiritual itu dari tadi ya, itu spiritual. Kebayang ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Oh, atau kata Mbak Aulia, benar pernah terjadi. Yes, ya. Saya pun pribadi sudah melihat banyak orang-orang yang berpotensi punya skill jago, tapi nggak kemana-mana loh teman-teman. Ya jago Facebook Ads, jago bikin konten, bikin videonya bagus, tapi kok nggak kemana-mana nih orang ya. Networkingnya teman-temannya banyak, tapi kok hidupnya gini-gini aja ya. Kadang kita bertanya-tanya, oh tadi akhirnya terjawab. Habitnya sama ya, dia suka nggak menerima saat orang lain lebih sukses. Dia nggak accept saat kok temannya sukses gitu ya. Akhirnya kita tuh refleksikan diri, perbaikin bareng-bareng. Gitu ya. Oke, kita lanjut karena waktunya mepet. Oke, ini buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dulu. Saya belum masuk ke ranah teknis sosmed ya. Jadi, teman-teman, business owner sama pedagang online itu beda. Kondisinya beda, mindset-nya beda, cara kerjanya beda. Bedanya gimana? Nih, saya percepat ya. Business owner itu fokusnya ke 1, 2, 3, 4, 5 hal ini. Mangga di screenshot atau dicatat. Ya, ingat, nggak ada bahas teknis di sini nih. Nggak ada bahas sosmed di sini nih. Nggak ada bahas secara iklan di sini, nggak ada. Kita bahasnya sebagai owner adalah 5 hal ini. Oke. Strategik apa yang mau dipakai? Strategik apa yang efektif di 2023? Terus udah punya strategik, kita punya asetnya apa? Aset apa? Tim itu aset gitu ya. Terus apalagi mitra itu aset, network itu aset ya. Terus kita punya sistem apa yang buat menunjang strategi kita? Kita punya seperti ini belum, udah punya skill-nya belum. Terus siapa nih di luar tim kita, di luar aset kita, siapa orang yang punya ahli yang bisa bantuin kita? Nah, ini pola pikirnya business owner. Beda sama pola pikirnya pedagang online. Pedagang online fokus ke teknis, omset, jangka pendek. Kalau bisa sendirian ngapain bagi-bagi? Kadang biasanya gitu tuh. Ada yang di sini, teman-teman di sini yang berpikir gitu. Ngapain gaji tim, ngapain bagi-bagi? Ya sendirian juga bisa. Nah, itu mental pedagang online banget tuh, Superman gitu ya. Terus gimana caranya itu nih? Bukan how, bukan who, siapa yang bisa bantu, tapi gimana caranya? Itu mental pedagang penjual. Ada yang mana yang benar, mana yang salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kedua-duanya bagus. Tinggal teman-teman ingin memposisikan diri sebagai business owner atau pedagang online. Oke, kalau saya baru mulai misalkan, saya bingung mau mulai jadi owner sama penjual, gimana caranya? Atau bisnis apa yang saya harus lakukan saat saya baru mulai bisnis? Nih, saya punya kurvanya nih. Nah, nih saya hapus bagian dulu. Oke. Jadi, ini ada chartnya, maka digambar, dicatat. Ya, yang bawah itu uang, yang kiri itu ilmu. Oke, saya ulangi nih, bawah uang, yang kiri ilmu. Oke, kalau kotak sini nih, ya kotak ini,
Berarti artinya kan kita nggak punya duit, nggak punya ilmu. Ya, mangga refleksikan ke diri sendiri. Kalau teman-teman nggak punya duit, ilmunya juga nggak punya. Berarti goals-nya, ya goals-nya adalah teman-teman, nggak muncul kurvanya. Coba Mbak Niki, muncul nggak slide saya? Biasanya muncul, Kak. Oh, muncul. Berarti muncul ya? Oh, mungkin sinyal Mas Rafli mungkin ya. Oke, saya lanjut ya berarti ya. Oke, teman-teman, kalau uangnya nggak punya, kita nggak punya duit, terus kita nggak punya ilmu juga, kok ada yang bilang nggak muncul juga? Ada 2 orang nih. Ya, muncul berarti. Muncul ya. Mungkin Iya, Kak, sinyal muncul. teman-teman kali ya. Bentar ya. Saya stop dulu. Ini bergantian gini, muncul nggak muncul. Chatnya janjian apa gimana nih? Ya lucu ya lecetnya ya. Bergantian gitu ya. Nggak muncul, nggak muncul. Oke, ini memang nggak muncul. Saya share ulang. Oke, harusnya sudah muncul. Mbak Niki aman? Aman, Kak. Sudah muncul. Aman. Sudah muncul ya. Oke. Oke, kita tunggu bentar biar semua dapat aman ya, Mbak Berliana ya. Siapa lagi? Yang lain yuk. Mohon responnya ya. Oke, aman harusnya berarti ya. Di Mbak Niki muncul, Mbak Berliana muncul. Sudah aman ya? Sip. Aman terkendali. Ini siapa nih namanya SpongeBob SquarePants? Yang ganti namanya ya, biar bisa kenalan ya. Kan gak enak manggilnya SpongeBob. Oke, balik lagi ke slide. Kalau kondisinya kita atau teman-teman atau saya nggak punya duit, nggak punya ilmu, goals-nya adalah, tulis di sini, goals-nya adalah berarti kita kejar ilmu. Goals-nya kejar ilmu. Kendaraan bisnisnya apa kalau kita kejar ilmu? Saya rekomendasi silakan join reseller atau agen atau dropshipper ya. Tapi nggak semua tempat kita joinkan, kita joinin. Keywordnya adalah kita kejar ilmu, goalsnya dapat ilmu. Nah saat saya join ke sana, saya dapat ilmu nggak? Saat saya bergabung ke apapun bisnisnya, jadi reseller, saya dapat ilmu apa? Kalau nggak dapat ilmu, saran saya tolak, jangan, cari yang lain. Karena goals teman-teman bukan dapat duit, dapat ilmu. Ingat, bukan dapat duit, dapat ilmu. Ya, lanjut ya, yang atas. Yang atas adalah udah nggak punya duit, tapi kita ilmunya punya nih. Kita pengalaman, misalkan pengalaman kita jago bahasa Inggris, misalkan kita jago bikin desain, jago desain template, desain konten, tapi duitnya nggak punya. Nah, kalau nggak punya ilmunya punya, duitnya nggak punya, kita harus ngapain sih? Ya, kita harus goals-nya. Catat goals-nya adalah bangun personal branding. Kalau punya ilmu, nggak punya duit, bangun personal branding. Atau bikin orang lain kenal kalian. Paling gampang gitu. Bikin orang lain kenal kalian. Bisnisnya apa? Bangga bisa jual jasanya. Kalau jago bikin konten, jago desain, jual jasa gambar mungkin ya, jasa desain. Kalau jago bahasa Inggris, jual jasa ngajarin kelas itu mungkin ya. Varian bisnisnya. Itu kalau kalian punya ilmu tapi nggak punya duit. Oke, kita masuk ke kolom sebelah kanan nih. Kita itu punya duit, misalkan kita kerja kan punya duit ya, kita gajinya gede, kerja punya duit, tapi ilmu bisnis nggak punya nih. Nah, di sini goals-nya adalah beli ilmu, teman-teman. Kita bayar ilmu, beli ilmu, ikut workshop lah, ikut apa, bayar. Ya, saya saranin kalau punya uang lebih, bayarlah kelas-kelas di luar sana yang mahal kalian ya. Gitu. Nah, lalu kendaraan bisnisnya apa? Ada beberapa di sini. Kita punya duit, nggak punya ilmu. Pertama, saya rekomendasi bisa beli franchise. Tapi ingat, bukan beli gerobak ya. Kan banyak orang yang jual gerobak tapi bilangnya franchise. Beli franchise center system, maksudnya apa? Franchise itu teman-teman, kalau teman-teman beli, ya teman-teman udah nggak ribet ngurusin karyawan, nggak ngurusin jualan, udah terima beres, itu franchise. Beda sama yang jualan gerobak, kita dikasih gerobak, kasih apa gitu ya, akhirnya kita yang jualan juga, kita mikir juga, ya tapi setoran ke dia. Beda tuh. Franchise itu kita tersistem, kita terima beres. Ya. Oke, selanjutnya. Oh, saya punya duitnya, tapi saya nggak punya ilmunya, maka bisa berpartner dengan yang di sini nih. Nah,
yang punya ilmu tapi nggak punya duit. Partneran lah, kolaborasi. Makanya tadi kenalan kan ya, kita sudah nulis nama. Oke, itu dia. Selanjutnya, terakhir yang kotak kanan atas, kita punya duit, ilmu juga punya, udah jago jualan, duitnya punya, maka goals-nya adalah di kondisi ini kita akan didatangkan banyak penawaran, banyak peluang, banyak penawaran kerjasama atau apapun. Goals kita adalah mencari best deal. Ya, goals-nya adalah best deal. Nah, mencari deal atau penawaran terbaik. Bisnisnya bisa banyak, bisa bikin bisnis baru, beli bisnis baru, invest di saham dan lain-lain. Gitu ya. Paham sampai di sini? Kita lanjut ya. Oke, ini saya skip banyak, teman-teman. Kita masuk ke, nah ini saya mau bahas ini nih. Sebelum masuk ke sosmed, teman-teman harus paham cara kerjanya dulu. Ya, tolong ditulis, ingat pembeli itu nggak jatuh dari langit, nggak tiba-tiba kenal teman-teman, tiba-tiba beli, ya nggak tiba-tiba kenal siapa aja di sini nih. Ya, nah pembeli itu nggak tiba-tiba kenal Bu Rika, misalkan, oh Bu Rika jualan apa, langsung beli gitu, enggak. Ya, nggak tiba-tiba kenal Mas Rifki dan yang lainnya. Pembeli itu ada prosesnya dari dia apa di sini tadi? Ya dari dia apa? Attention, AIDA ya, emang nggak dicatat AIDA. Oke, tapi saya bikin sederhana sebenarnya. AIDA tuh biasanya nggak semua familiar ya. Saya bikin yang paling gampang, dari tahu, suka, percaya, beli. Oke, nih saya bikin lebih gampang lagi lah. Di sini siapa yang masih jomblo? Yang masih jomblo, katakan jomblo di kolom chat coba. Mana suaranya yang jomblo? Yang sudah berpasangan nggak usah ngaku-ngaku jomblo ya. Diam-diam saja. Banyak ternyata ya jomblo ya. Hadir, Mas Didi jangan ngaku jomblo Mas Didi. Ya. Bukan saya. Saya tuh bukan saya nih, MFZ. Nah, ternyata banyak sekali yang jomblo ya. Kasian sekali kalian. Ya bercanda ya teman-teman ya. Nah, ini bukan jomblo ya. Oke, sip, kita lanjut. Jualan itu sama kayak kita PDKT sama si dia, teman-teman. Maksudnya gimana nih? Saya kasih formulanya. Awalnya tahu itu naksir kan. Wah, cakep nih. Wah, ganteng nih. Wah, cantik nih. Dari naksir, saling tatap-tatapan atau saling kepo sosmednya, saling lihat. Mulai kenalan, DM-DM-an, tukeran WhatsApp, ngobrol langsung, atau apapun kenalan ya. Dari kenalan baru apa namanya? Berinteraksi ya. Berinteraksi, ngobrol, WhatsApp-an, ketemuan, jalan, apa segala ya. Baru terakhir apa? Berakad. Gitu ya. Kalian taruh gimana taruh? Taruh tetap sama ya. Kenalan, tukeran CV ya. Ketemu keluarga, interaksi di sini ketemu keluarga. Kalau memakai Dharma boleh dibuka gitu ya. Dan lain-lain, hingga akhirnya berakad. Kalau nggak cocok bisa dibatalin, kalau cocok, sama-sama suka, sama-sama ikhlas, berakad. Bayangin teman-teman, ya kalau 1, 2, 3 ini saya hilangin. Nah, eta hilang ya. Apakah bisa dari naksir menjadi berakad? Coba, mangga ditulis di kolom chat. Dari naksir, tiba-tiba berakad. Tiba-tiba kata Mbak Salsabila, tidak. Yang lain mana suaranya? Mas Indrawan, tidak. Nekat, wah kata Mbak Berliana ya. Mana lagi yang lain? Nggak mungkin, kata Mbak Rika. Nah, nekat, tidak. Yes, potensi closingnya, potensi jadinya itu sangat kecil. Ada nggak yang jadi dari naksir berakad? Ada. Tapi nggak banyak. 0,0 sekian mungkin dibanding berapa persen orang gitu ya. Pun kita nih ya, siapa di sini misalkan ya, yang akhwat, Mbak Aisyah, Mbak Atma, terus Mbak Saskia, Mbak Rika, Mbak Berliana, Mbak Salsabila. Kalau ada orang datang kenal enggak, langsung ngajakin berakad, mau apa enggak gitu ya. Harusnya enggak ya. Normalnya enggak akan tanya-tanya dulu, akan minta kenalan dulu. Oke. Nah, good. Nah, sekarang kalau saya lengkapin kayak gini, apakah bisa terjadi akad? Apakah akan closing jadi istri atau suami?
Bantu jawab kolom chat. Oh, Mas Bayu nanya bedanya naksir sama suka. Nanti saya bahas ya. Kalau lengkap gini, apakah bisa closing? Apakah bisa menikah, berakad? Sangat bisa ya. Ada nggak? Ada potensi gagal? Harusnya ada juga ya. Bisa ditolak kan di bagian sini ya, ditolak ya. Nah, sama kayak kita jualan teman-teman. Pembeli itu nggak tiba-tiba datang, tiba-tiba percaya kali yang jualan produknya bagus. Nggak. Mereka akan tahu dulu, oh si Mbak Salsabila itu jualan hijab, jualan makanan misalkan ya. Kalau disuka dia kan mulai follow, mulai kepoin. Oh, kok banyak testimonialnya ya? Banyak teman-teman saya yang sudah mulai bilang enak ya. Produk makanan yang Mbak Salsabila, mulai percaya, akhirnya mulai penasaran, akhirnya beli gitu ya. Nggak tiba-tiba beli gitu. Ada prosesnya. Oke, nah tadi nanya bedanya suka sama naksir apa? Bener ya? Ya baca dulu. Oke, naksir itu sebatas melihat teman-teman. Tahu nih, oh cantik, oh ganteng, oh ada dia ya. Kalau produk, oh ternyata ada produk namanya skincare A, skincare B ya. Tahu doang. Suka belum tentu. Karena baru tahu doang. Oh skincare A itu brand ambassadornya si artis A misalkan. Oh, Mbak Niki tuh pakai skincare-nya A ya. Kan Mbak Niki followersnya banyak kan gitu ya. Itu sekedar tahu aja. Nah, kalau untuk sukanya, itu berarti kita sudah mulai follow, sudah mulai kepoin, sudah mulai banding-bandingin, sudah mulai kenalan, sama kayak kenalan kan, kita kenalan akan chat-chatan, teleponan, whatsappan, mungkin membanding-bandingkan gitu ya. Nah, oke. Tahapan selanjutnya adalah, kan belum tentu percaya nih teman-teman, yang suka, yang follow sebuah brand. Kita belum tentu percaya brandnya bagus. Mungkin sekedar follow, simpen link doang gitu ya. Kita percaya bisa jadi banyak faktor. Mungkin karena rekomendasi teman kita, karena teman kita mukanya berubah karena pakai skincare itu. Mungkin teman kita ceritain makanan di restoran itu enak, dan lain-lain. Baru akhirnya kita nyobain, beli. Itu ya. Saya lanjut. Oke, ini kayak ada restoran mungkin atau tempat makan dekat rumah teman-teman, ya, rumah kalian, baru buka, terus kalian lewat sana, naik mobil, naik motornya, naik sepedanya, satu kali lewat, oh ada restoran baru, oh ada tempat minum baru, dua kali lewat, kok ramai ya, penasaran dong. 3 kali, 4 kali, kok ramai terus ya, ngantri mulu ya, apa enak makanannya, kok ramai. Terus mulai kelima, teman-teman kita sudah mulai posting misalkan, atau mungkin banyak yang ceritain, restoran di sana enak, cobain deh. Mulai dari rekomendasi, akhirnya kita mulai cobain dan beli. Gitu. Ini rumusnya nih. Orang beli itu nggak di pertemuan pertama, tapi di pertemuan keberapa, ini formulanya ya secara data, di pertemuan keempat, 5, dan seterusnya. Hanya 10% yang beli di pertemuan keempat. Dan 80% membeli di pertemuan ke-5 dan sampai 12. Jadi kalau sama calon jodoh, sama si dia tuh jangan sekali ketemu langsung macam-macam ya, langsung nawarin diri, jangan. Bikin kita sering muncul dulu di dia ya. Sehingga faktor closing-nya buat si dia tuh lebih gede ya teman-teman. Ini konteksnya jodoh karena masih banyak yang muda ya, yang jomblo banyak, nggak apa-apa yang memiliki ya, banyak yang jomblo soalnya. Lanjut, saya skip dulu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman kalau punya produk, kalau punya brand, apapun produknya, apapun jualannya, ya. Termasuk saya juga aktif nih bantu yayasan saya aktif bantu gerakan untuk donasi. Tujuannya sama, kita orang biar donasi kan faktor percaya ya. Benar gak sih? Kalau nggak percaya donasi lagi gak sih? Nggak mau pasti ya. Nah, maka penting juga buat lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga untuk donasi misalkan atau yang lain-lainnya. Dan juga kita muncul bikin orang sebanyak-banyak aware bahwa kita ada, bahwa kita amanah, bahwa kita aktivitasnya ada. Sama kayak kita jualan, tugas kita adalah di awal muncul dulu teman-teman. Orang kenal kita, orang kenal Mbak Niki, orang kenal Mas Hamid, Ustadz Hamim, orang kenal yang lainnya untuk siapa sih dia? Oh, ini jualan makanan, oh, jualan minuman, gitu. Oke, nah tujuannya adalah kalau di sini kalau konteksnya bisnis corporate itu metriknya adalah jumlah view-nya, ya.
Oke, sampai di sini nangkep ya. Terus kita awareness-nya via apa aja? Banyak nih. Ini semua lah ya. Karena sore ini kita bahas soal IG, mari kita bedah. Oke. Lanjut ya. Nah, kita langsung saja. Ini banyak yang saya lengkap-lengkapin ya teman-teman ya. Oke, kita bahas Instagram. Nah, sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Maniki? Jam 16.30 insya Allah ya. Jam berapa ya? Untuk sesi materi sampai jam 16.30, Kak. Untuk Siap. selanjutnya sesi tanya jawab. Oke, sampai subuh ya katanya, tanya jawabnya. Oke, kita bahas tentang teknis Instagram. Di sini semua punya Instagram ya. Ada yang nggak punya Instagram, mangga nggak bahas. Canda. Ya, ada beberapa hal yang harus kita bedah saat kita punya Instagram nih. Saya kasih contoh ya. Ceritanya saya tinggal di Jakarta. Oke, saya tinggal di Jakarta. Saya itu butuh dokter gigi misalkan. Saya butuh dokter gigi. Ya, aktivitas yang saya lakukan adalah pasti saya akan mencari di Google atau apa? Atau mencari di sosial media, benar ya? Oke. Nah, ini contohnya ya. Nih, kenapa nyari di sosial media? Hal sederhananya gini, teman-teman. Teman-teman semua di sini kalau nyari gadget, saya tanya dulu deh sebelum saya lanjut. Kalau beli gadget baru, laptop, HP, apalagi ya, macam-macam gadget lah ya. Itu datang ke toko langsung buat pilih-pilih di sana atau nyari reviewnya dulu di YouTube, banding-bandingin antara brand A, brand B, brand C, yang mana coba teman-teman? Kalau pilih gadget. Bandingin dulu, review di YouTube berarti ya, Manovi ya, bukan datang langsung kan? Apa datang langsung? Lihat review dulu, ya kalau gadget, saya biasanya David gadgetin. Bandingin, review dulu, lihat review, searching dulu, ada yang Google, ada yang YouTube, ada yang artikel, banyak ya. Nah, sama kayak Mas Taufik tuh saya. Nah, sama kayak kita semua berarti ya, jarang sekali yang datang ke toko langsung milih-milih di sana, jarang. Kita pasti milih-milih nonton review dulu di YouTube dan Google. Nah, kita study case deh sekarang, kan ini konteksnya materinya Instagram ya. Saya itu saya butuh klinik gigi, ya. Saya buat anak misalkan yang klinik gigi, saya akan ketik di Google maka klinik gigi, di Google Instagram. Muncul klinik gigi ya. Bentar. Kok klinik kopi yang muncul? Oke, internet saya nih agak lama. Udah muncul. Oke, ada beberapa pilihan klinik gigi yang muncul di depan saya. Saya buka-bukain, ya. Oke, kita diskusi bareng yuk. Oke, mangga ya. Lihat di layar, kita diskusi bareng. Kok belum muncul? Nah, udah muncul nih dia. Oke, saya mau tanya ke teman-teman semua. Tadi saya ketik klinik gigi di sini nih di IG. Ya, karena saya lagi cari klinik gigi nih ceritanya. Lalu muncul brand-brand pertanyaan saya, teman-teman, ya. Kenapa? Pertanyaan pertama, ini kayak kuis gitu ya. Kenapa akun-akun ini yang muncul dalam pilihan dalam saya mencari klinik gigi? Ya, padahal followersnya beda jauh semua nih, 300.000 followersnya. Terus yang kedua 10.000, 2.000, 4.000 ya, followersnya variasi. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Kenapa ada 4 akun ini direkomendasikan oleh Instagram ke saya? Mangga dijawab. Keywordnya yang mana tuh keyword, Mas Suryo? Yang lain, yuk bantu jawab. Mbak Niki boleh, teman-teman MSI boleh jawab juga kalau tahu. Karena sering dicari oleh orang, Mas Nur Jaman ya. Pakai sistem SEO, Mas Rafli. Oke, SEO-nya yang mana tuh? Mangga di detailkan. Kita bedah bareng yuk. Mana? Mas MFZ siapa nih ya? Algoritma tidak saya tahu. Oke,
Mbak Salsabila paling relate sama pencari kita. Nah, relate-nya dari mana tuh tahunya? Instagram tahu dari mana nih akun-akun ini adalah klinik gigi nih. Dia tahu dari mana Instagram akun-akun ini adalah klinik gigi. Kenapa bukan akunnya Iqbal yang muncul ya? Kenapa akun ini? Kenal dari mana Instagram? Kan Instagram bukan orang ya, sistemnya. Tahu dari mana nih? Sistemnya ini adalah klinik gigi. Nah, mangga kita bedah. Di bio ada tulisan klinik gigi. Bio. Oh, di bio. Oke, bio itu ini ya. Oke, Mas Taufik. Algoritma IG menentukan akun yang paling sering dikunjungi. Oke, ternyata jawabannya bukan itu. Karena selalu update. Oke, good. Terima kasih jawabannya. Nah, karena waktu kita terbatas, kita percepat. Jadi teman-teman, semua yang tadi jawaban, thank you sudah jawab, makasih banget. Semangatnya sudah bantu kontribusi jawab. Tapi ternyata gini teman-teman, postingan itu nggak berpengaruh terhadap pencarian. Ya, postingan itu nggak bikin akun kita muncul dalam pencarian tadi, nggak bikin muncul dalam pilihan ini semua nih, nggak, bukan karena postingan. Bukan juga karena sering banyak yang follow, bukan karena sering banyak yang mengunjungi, ini cuma 2.000 yang mengunjungi, followersnya cuma 2.000 nih. Tapi masuk dalam persaingan yang followers gede-gede loh, 300.000, 10.000, ya. Bukan karena postingan, bukan karena sering dikunjungin, bukan karena bio juga, ya bio nggak berpengaruh dalam pencarian, bukan karena profile picture, bukan karena logo, tapi karena apa? Nih, karena ini nih. Karena name atau username. Kita bedah yuk. Ya, ingat ya, orang itu nggak ngetik brand kita, makanya jangan sosokan masang semua nama brand kita di sini ya. Pastiin karena orang itu nggak ngetik brand kita, orang itu nyari kata kunci. Apalagi nggak kenal ya, saya nggak mungkin tiba-tiba ketik nama brandnya yang kalian jual. Pasti saya ketik kata kunci. Oke, contoh nih, brandnya namanya FBC, Jabodetabek, ini brandnya gede banget, cabangnya banyak banget ya. Tapi dia paham, orang nggak ketik nama brand, makanya brandnya cukup ditaruh di username. Nah, name-nya ini nih, nah Eta itu bukan nama brand, tapi SEO, tadi yang bilang SEO. Tapi kata kunci, keyword. Klinik gigi kata kunci, dental klinik kata kunci. Karena mereka paham, orang nggak ketik nama brand, orang ketik kata kunci buat ketemu dia. Clear? Kita lanjut ya. Indo Dentist klinik gigi ini username-nya juga kata kunci ya. Nggak apa-apa. Nih, kata kunci klinik gigi, Indo Dentist sama brand. Nah, klinik gigi. Selanjutnya, Densmile. Densmile itu nama brand, ya. Tapi dia pasang kata kunci nih klinik gigi. Nah, lagi, Tooth Dental, ribet namanya ya. Nah, oke. Tapi dia pasang kata kunci, klinik gigi kata kunci, Surabaya kata kunci, Sidoarjo kata kunci, spesifik lagi, lokasinya dipasang. Kita lihat, ulang ya, ini semua pakai kata kunci, klinik gigi ya, semuanya pakai ya. Satu Dental itu nama brandnya, tapi dia pasang kata kunci. Nah, makanya semua brand ini muncul dalam pilihan. Ya, kalau mau sedikit enggak, kalau yang punya toko online, kalau sekiranya toko online nama brand semua, nama brand, maka diganti. Gitu. Ingat tapi yang diganti bukan username-nya ya, teman-teman ya. Yang diganti adalah name-nya. Name ini bisa diganti biasanya per 14 hari. Kalau username jatahnya 1 kali, kalau kita ganti dan ada yang pakai, hilanglah sudah harapannya. Tuh, nggak bisa dibalikin lagi. Oke, nah maka yang diganti adalah klinik giginya, kata kunci ini. Oke, kita balik lagi ke slide. Mana slide? Nah, ini ya. Tadi kita setup nama teman-teman ya. Nama. Nah, itu waktu saya bikin slide ini, yang muncul pilihannya 4 ini nih. Beda lagi sama tadi ya. Itu akan naik turun terus. Oke, ini semua pasang kata kunci ya. Nama brandnya Potong Gigi, kata kunci. Oke, ini juga nih klien saya nih. PODS klien saya. Ini brand baru di tempat itu klinik gigi banyak banget teman-teman, bersaing lah, ada 20 lebih. Tapi kita brand baru yang baru bikin klinik kecil, kliniknya nggak gede dibanding kompetitor, tapi punya omset dan pertumbuhannya cukup cepat. Gitu, karena kita paham cara kerjanya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contohnya lah ya tadi. Oke, intinya keywordnya adalah kita mikirin orang itu ketik apa buat ketemu saya. Di Google, di Instagram, di YouTube, di manapun lah aktivitas dia buat ketemu saya. Kalau mau ngulik keilmuannya namanya customer journey, silakan kulik.
Orang itu gimana caranya orang itu dipetakan untuk ketemu saya. Kalau nggak gitu teman-teman akan susah ditemukan. Wajar nggak ada yang beli. Oke. Kebayang sampai di sini ya. Oke, kita masuk ke bio-nya, mana ya bio? Nah, bio deh. Oke, jadi bio itu teman-teman, ya, kita punya aturan 3 detik. Bio itu kayak kartu nama. Ya, pastikan bio teman-teman itu seperti kartu nama nih di sini bionya. Saat orang baca tuh paham kalian tuh apa, bukanya kapan, cabangnya di mana, saya butuhnya apa gitu ya. Jangan nggak usah pasang nomor rekening, pasang macam-macam yang nggak penting buat dia informasinya. Ingat seperti kartu nama simple, padat, jelas ya. Kita hanya pasang informasi penting aja di sana. Kebayang sampai di sini? Bio yang kedua. Nama udah, bio udah. Oke. Kalau bisa kita pastikan ada call to action ke bawah sini nih. Saya boleh nggak sih udah MSI IG-nya? Atau yang lain dulu aja deh. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide ya. Oke, aturan 3 detik. Pastikan bio kita jelas dan orang saat baca tahu kita siapa. Kebayang sampai di sini ya. Oke, kalau punya banyak link, kontak, admin 1, admin 2, website, pakai yang banyak ya, tools link ya. Contohnya apa ya? Nah, pakai Linktree bisa. Ya, Linktree. Semua sudah pada pakai di sini, Mbak Niki? Teman-temannya tim dan MSC sudah pakai ya? Saya kepo deh, akun Instagram apa sih Mbak? Yang MSC? Entrepreneur Center. Pakainya website kayaknya, Pak. Oh, gitu website? Ya. Nah. Oh, pakainya website, nggak apa-apa. Oke, nah ini misalkan saya nggak tahu nih, MSC ini pengen kenal sebagai apa ya? Kalau ini kan nama brand juga ya. Kalau orang ketik ini udah muncul pakai yang atas kan. Jadi bisa diganti kata kunci misalkan mau diganti apa. Tuh ya. Kita lanjut aja dulu. Kalau memang ada opsi lain misalkan admin 1 atau kelas atau apa gitu ya, enggak pakai Linktree aja. Jadi orang kan kalau website kan kebuka informasinya general banget ya. Kan sekarang ada event nih misalkan ya. Apakah event ini masuk di sini enggak ya? Masuk ya? Ini ya. Tapi kan kalau aktivitas kliknya banyak ya, dari sini masuk sini, klik sini lagi, nyari dulu. Kalau di HP kan scroll dulu sini. Boleh juga pakai link lain, misalkan yang di dalamnya ada pilihan event hari ini atau admin atau apa gitu. Atau misalkan nggak tahu kalau ada donasi atau apa gitu ya. Iya. Jadi kita pikirnya memudahkan si customer gimana gitu. Sip. Kita lanjut, Linktree udah, harus ditemukan udah, aturan 3 detik berarti bio ya teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah, ini mundur dikit nggak apa-apa ya Mbak Niki ya? Iya Kak, mundur dikit nggak apa-apa. Oke, selanjutnya teman-teman harus paham bahwa ada namanya algoritma. Ya, algoritma. Ini saya percepat dikit, algoritma itu berpengaruh dari konten teman-teman. Oke, nih kita beda yuk. Ini saya hapus dulu. Biar gampang hitungnya. Nah, oke. Jadi teman-teman, followers itu adalah hasil. Followers itu adalah hasil atau akibat dari konten. Oke. Oh, ampun maghrib, siap Mbak Rika. Oke, jadi kalau kita ingin target, punya followers itu 100 misalkan ya. 100, followers 100. Kita punya target ingin punya followers 100. Saya ingin naik nih, misalkan Mbak, siapa di sini? MSC yang pegang sosmed itu siapa Mbak Niki? Admin ya, Pak. Admin ya, betul. Oh ya, Mbak Niki nggak tahu ya? Oke. Oke. Misalkan anggaplah siapa si admin si Fulan ya. Si Fulan itu punya target ini sama pusat, sama atasan. Oke, kamu harus naikin 1.000 followers per bulan, atau per minggu, atau per hari, misalkan. Oke, siap. Gimana caranya? Kita bikin realistis gitu. Followers itu adalah hasil dari profile visit, teman-teman. Profile visit itu orang-orang yang mengunjungin akun kalian. Bisa kok di insight ada datanya. Sebulan, per hari, per minggu berapa yang mengunjungin.
Oke. Nah, kalau pengen 1000, kita punya kemampuan konversi 10%, maka kita harus naikin nih teman-teman. Berapa 10% dari 1000? 10% dari Berapa teman-teman? Hayu, hayu. 10% dari 1000 berapa? Sama dengan berapa agar jadi 1000? Kebalik ya, salah. Pertanyaan salah kayaknya. Ya, buat dapat 1000 butuh berapa persen ya? Nah, 10% dari 1000 kan itu 10.000 ya. Oke. Nah, 10.000. 10.000 kalau dikali 10% itu hasilnya 1.000. Nah, kalau ada 10.000 pengunjung ke akunnya kita, akunnya MSI, maka akan terconvert 1.000 jadi followers. Kalau kemampuan closing kita 10%. Bisa jadi di bawah, bisa jadi. Kita ambil paling tertinggi, ini paling tinggi biasanya segini ya, Pak. Oke, nah terus gimana caranya Mas? Biar akun kita itu dikunjungi oleh 10.000 orang. Oh gampang, bikin aja jangkauan konten kita, makanya bikin konten yang bagus. Biar apa? Biar yang jangkau konten kita banyak. Berapa berarti target jangkauannya? 100.000. Itu berarti KPI-nya kita, Key Performance Indicator kita sebagai tim sosmed spesialis, sebulan kita harus menjangkau 100.000 akun dari setiap konten kita. Dari total konten kita terjangkau 100.000 akun, maka biasanya yang mengunjungi akan ada 10%-nya atau 10.000 akun. Maka terconvert jadi 1.000 followers. Gitu formulanya. Terbayang sampai di sini buat naikin followers? Jadi jangan lihat dari yang lain-lain, lihatnya dari 3 hal ini aja. Gitu, ukurnya, parameternya. Ya. Terus gimana Mas biar jangkauannya profile page itu jadi gede, jadi jauh, jadi banyak? Gampang. Itu kita bisa pakai yang namanya apa? 3 hal ini, metriknya, parameternya 3 hal ini. Nih biasanya. Hashtag, like, save. Ya. Oke, saya gambar dulu nih. Oke. Jadi gini teman-teman formulanya. Ini tadi udah paham ya data followers-nya ya. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa setiap saya posting kok nggak banyak yang lihat? Kok yang like dikit? Nah, ada yang ngerasa gitu? Hayo angkat tangan. Teman-teman, setiap kita posting itu kita akan muncul di home postingannya, bener ya? Di home kita atau home followers kita. Ini jelek nggak apa-apa ya, susah pakai trackpad. Ketik ya. Di home ya. Nah, pertanyaan selanjutnya gini. Kalau di home, ya kan munculnya di home. Permasalahannya adalah nggak 100% muncul di home kita. Sorry. Gini statementnya, saya pakai teks. Kita muncul di home. Nggak mungkin 100% followers kita akan melihat postingan kita. Rata-rata 10%. Tadi. Ternyata 10% ini interaksi enggak, like enggak, komen enggak, share enggak, ya, ngeliatin enggak, di skip doang gitu ya. Maka akan diturunin sama algoritma Instagram jadi 5% misalkan. Dan hingga akhirnya turun terus, hingga akhirnya jadi 0, sekian. Misalkan. Jadi wajar yang nge-like nggak ada, karena yang like juga nggak ada. Ya. Kenapa kok nggak ada yang like? Karena diturunin. Karena dianggap secara sistem, followers kita nggak suka sama konten kita. Mereka pernah lihat, pernah, tapi karena nggak ngapa-ngapain, akhirnya diturunin. Jadi nggak muncul lagi sama dia. Gitu. Contoh nih, dari 100 followers kita, yang ngelihat paling 10. 10 nggak ngapa-ngapain, diturunin jadi 5. 5 nggak ngapa-ngapain, turun lagi jadi 6. Dari 6 jadi 4, 3, 2, 1 gitu ya. Maka wajar, bahkan 0 yang nge-like gitu ya. Kebayang sampai di sini ya? Nah, itu penyebabnya. Nah, terus gimana Mas biar banyak tipsnya nih. Saya ulang ya. Saya gambar lagi. Setiap postingan kita itu akan muncul di home. Ini home ya. Home. Jadi tugas kita adalah bikin orang sebanyak mungkin itu tahu kita posting. Gimana caranya? Ingat rumusnya nih. 1 jam pertama setelah teman-teman posting, pastikan teman-teman share kemana-mana, di WA, di repost di story. Nah, bisa kan? Biar apa? Biar kesundul ke paling kiri itu kalau di story kan ya. Di home kita kan di atas, paling atas tuh story semua ya. Makin sering pakai story, makin sering kesundul ke paling kiri. Story itu ngebantuin konten kita. Ingat keyword 1 jam pertama. Di luar 1 jam pertama akan turun jangkauannya. Oke, muncul di home, ada yang interaksi. Nah, terus
menurut Instagram, oh bagus sih kontennya banyak interaksi, akan dikasih jangkauan lebih kemana? Maka penting kita setiap posting pakai hashtag biar ngebantuin jangkauan tambahan. Hashtag. Nah, hashtag itu maksimal 30, tapi jangan pakai banyak-banyak, 15 juga cukup. Gitu ya. Hashtag. Terus tambahan utamanya adalah ini yang paling gede, goals kita adalah bikin konten itu goals kita itu muncul di explore ya. Muncul di explore. Nah, saat hashtag sama home lewat, lolos parameter aturan Instagram akan masuk ke explore. Gitu. Kebayang? Oke. Oke, mangga dicatat dulu. Itu ada yang tanya, acaranya sampai jam 5 ya? Mangga dibantu jawab ya. Kebayang, Mas Suryo katanya. Siap. Oke, sampai di sini dulu sebelum saya lanjut. Boleh tanya dulu tuh di akhir aja tanya-tanyanya Mbak Diki. Di akhir boleh, Kak. Di akhir aja ya. Ya udah biar sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah ya, saya hapus ya. Pemahaman mudah dipahami. Pemahaman. Mas Zafran, keren ya. Kita lanjut ya, nih saya kelas dulu. Oke ya, tadi nama udah, akun udah ya. Saya bikin yang paling sederhana dulu biar teman-teman bisa langsung praktekin. Ya, cobain deh teman-teman. Jadi saya kemarin tadi ada yang dari Makassar ya. Saya kemarin di Makassar, saya audit semua peserta tuh, ada 150 peserta offline. Dari 150, saya suruh ganti nama langsung. Oke, namanya kan macam-macam ya, nama brand semua. Saya cari di layar, saya tampilin praktek, nggak ada yang muncul nama brandnya. Akhirnya saya bilang, oke, sekarang praktek langsung ganti namanya, tapi ganti jangan asal ganti. Ganti kata-kata yang mungkin orang akan ketik untuk ketemu kita. Jual makanan, jual minuman, jual gula aren, apa segala diganti. Dari 150 orang, yang muncul itu hanya 10 orang. Yang muncul langsung di saat itu juga. Gitu ya. Nah, sisanya kemana? Sisanya sistemnya beda-beda, maksimal 7 hari baru muncul, baru dibaca secara sistem oleh Instagram. Gitu. Oke, nah mangga teman-teman praktekin langsung. Nah, untuk bisa muncul nggak sih akun saya? Ya. Oke, ini ada Desk Pro. Nanti setelah sesi kita coba ya, Mas Desk Pro. Setelah materi. Oke, saya lanjut lagi, teman-teman. Ya, ini sebenarnya materi 2 hari, teman-teman. Saya ulangin lagi ya, buat yang baru masuk. Nih, saya kasih lihat. Ini materi hari kedua. Ada praktek-prakteknya harusnya ya, Mas. Hari kedua nih, hari pertama, materinya panjang, banyak ya. Ini harus ada praktek-prakteknya, tapi saya lebih suka offline pakai praktek. Tapi kapan-kapan lah, semoga nanti MSC bikin yang offline-nya ya, Mbak. Amin. Amin. Oke, saya masuk ke konten, teman-teman. Konten itu ada 2 jenis. Ya, balik lagi ya, goals kita dapat jangkauan. Orang, postingan kita menjangkau lebih banyak orang karena ada konten. Kenapa penting konten? Konten itu ada 2 jenis, edukasi sama entertain. Konten itu karena 78% orang mencari atau memvalidasi sebuah brand dari konten. Sama seperti pertanyaan saya sebelumnya. Teman-teman nyari gadget baru dari konten berarti ya, dari review di YouTube, Google, atau artikel. Sama kayak kita nih, kita akan mencari produk bagus apa enggak, salah satunya dari konten. Secara data ada 78% orang yang mengkonsumsi atau mencari tahu sebuah brand lewat konten. Ya. Nah, konten itu ada 2 jenis, edukasi sama entertain. Mangga dipilih ya, mau suka yang mana nih contohnya. Ada akun saham ya, maka dia agar orang paham saham edukasi gitu ya. Ini sebelahnya apa? Brand Eiger ya. Dia juga kasih, kalau Eiger dia bahas kontennya bukan tips-tips pakai sepatu, tips pakai ini enggak. Dia tips tentang entertain ya, enggak, dia ngasih tips-tips ya. Walaupun ada konten tipsnya. Tuh, konten entertain semua kan, foto-foto estetik gitu ya. Oke, sampai di sini ya. Oke, nah terus gimana milih kontennya? Nih, saya mau kasih satu terakhir nih. Sampai 45 nggak apa-apa ya, Mbak Vicky. Ada keilmuan namanya mental trigger. Oke, ini kepake banget buat kita bikin konten, nulis copywriting, buat di promosi dan lain-lain. Ya, saya kasih satu aja contohnya.
Oke, ini ada banyak sebenarnya 50. Di sini saya bikinnya 7 aja. Saya kasih contoh hope. Oke, mental trigger itu cara kita mengkondisikan orang lain saat baca konten kita, teman-teman. Saya ulangin, mental trigger itu adalah cara kita mengkondisikan orang lain saat baca konten kita. Jadi saat orang nih, Mbak Diki atau Mbak Ustadz Tamim atau yang lainnya baca konten saya punya formulanya agar saat kalian baca, kalian tuh akan merasa apa? Saya bisa bikin kayak gitu ya. Oke, itu ada di materi NLP sebenarnya. Bahkan kalau di workshop, teman-teman di workshop offline, itu di guru saya, dia nunjuk pintu, itu bisa bikin orang belanja, nunjuk pintu doang. Belanja buku ya, gara-gara nunjuk pintu. Oke, nah ini saya ulangin ya. Hope itu, ya kalau kita bikin orang merasa memberi harapan ke orang, hope itu bukan fitur, bukan cara, bukan alat, bukan tentang produk kita, atau tentang diri kita, tapi tentang hasil. Maksudnya gimana? Nih contoh nih. Oke, ini ada dua poster promo ya. Yang kiri intinya ngajarin ayo latihan di tempat saya, di tempat Iqbal Gym, Iqbal Fitness. Latihannya apa aja? Ada weight training, personal training, yoga, pilates, ada diet nutrition, nanti gue ajarin lah buat diet gimana minuman makanannya gitu ya. Ada gimana time management, ada buat material artnya buat cowok-cowok yang suka biar keren gitu ya misalkan. Oke, diskon udah gitu saya diskon lagi ya 25%. Ya, ini Iqbal Gym sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ada namanya Ronaldo Gym. Posternya simple. Rahasia workout di rumah untuk menjadi Ronaldo ya. Ronaldo Secret. Gimana caranya di rumah aja, latihan di rumah, workout olahraga di rumah bisa punya badan kayak Ronaldo. Coba jawab jujur, lebih suka klik yang kiri atau yang kanan? Ayo, yang kanan. Mbak Salsabila, yang lain mana? Kanan, adakah yang kiri? Oh, kiri mau Tiara. Yang ada diskonnya, Kak. Oh, okay. Good. Kiri, yes. Mbak Niki, kiri kanan? Yang kiri yang ada diskonnya itu loh, Kak. Diskon, oke, good. Nggak apa-apa. Memang ada orang yang memang suka saja diskon ya. Oke. Tapi mungkin yang cowok-cowok atau mungkin yang suka ini, mereka memilih bisa jadi yang kanan ya, rata-rata kanan ya di sini ya. Tuh kanan ya. Ada yang kiri juga, ada yang kanan, imbang lah ya. Oke. Tapi kalau saya pribadi saya pilih yang kanan. Kenapa? Kalau misalkan, saya cowok, terutama cowok mungkin ya, wah impian banget punya badan kayak Ronaldo di rumah doang tanpa perlu pergi ke gym, tergak? Gitu. Oke. Padahal bisa jadi yang diajari materinya Mbak Niki dan yang lainnya sama ini juga. Tapi ini lebih simpel promonya bahwa, siapa kalau lo pengen punya badan kayak Ronaldo, datang ke gym gue. Oh, simpel kan kayak gitu ya bahasanya. Oke, ini contoh. Kita kasih contoh lagi ya. Yang bawah, nah ya. Oke, yang atas ya Adult English Course for You ya, belajar bahasa Inggris dewasa ya, ada grammar bla 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 banyak lah ribet ya. Oke, yang bawah simpel banget nih, build your English brand ya. Intinya berhenti translate di kepala ya, ngomong bahasa Inggris dengan tanpa takut ya, gunakan bahasa Inggris dengan percaya diri, bikin keluarga lo, teman-teman lo itu amazed bahwa lo tuh bisa ngomong dengan skill yang baru. Kalau yang atas, kalian akan belajar grammar apa segala banyak banget di sini. Lebih milih ikut kelas yang atas atau yang bawah. Ayo. Mana? Kita lihat. Yang bawah kata Mbak Salsabila tadi, yang kanan itu apa tadi? Bawah ya rata-rata ya. Nah, oke. Nah, oke. Variasi lagi ya. Good, ini kelas jujur berarti ini pesertanya ya. Biasanya ada ikut-ikutan aja menjawab sesuai yang paling banyak. Oke, nah memang tapi rata-rata ada yang atas, ada yang jawab atas ya. Tapi dibanding yang atas atau yang bawah, rata-rata untuk pertanyaan ini rata-rata milih yang bawah yang lebih banyak ya. Kalau Mbak Diki milih yang mana nih Mbak Diki? Atas bawah? Kalau yang bawah.
Oh ya, yes. Variasi ya, ada yang melihat atas ke bawah. Tapi memang yang bawah harusnya lebih menarik ya. Walaupun bisa jadi yang diajarin di bawah adalah ini juga. Bisa jadi. Gitu. Nah, ini namanya mental trigger hope, teman-teman. Jadi kita ngasih harapan, ngasih mimpi, kalau lo ke tempat gue, lo akan dapat itu. Jadi nggak bahas detail, dia bahas hasil untuk orang lain yang ikut program media. Oke, itu hope. Ya, bukan tentang fitur, bukan cara, bukan alat, bukan tentang produk kita, bukan tentang ownernya siapa, tapi tentang hasil. Sama kayak skincare deh. Siapa di sini yang pakai skincare ya, yang cewek-cewek nih? Apakah melihat bahannya dulu atau melihat testimonialnya dulu? Atau melihat artisnya gitu kan? Masih kita ngeliatnya hasilnya ya. Oh, dipakai tetangga saya, teman saya, hasilnya bagus. Tanpa melihat bahan ya. Testimoni itu. Mas Suryo apa Mbak Suryo nih ya? Harganya, yes, harganya hasil salah satunya ya. Kalau udah lihat hasil, kan nggak mungkin kita lihat harga kalau nggak tahu hasilnya bagus apa enggak ya. Bener nggak? Ya, gitu, oke. Nah, ini tentang hope namanya ya. Contoh lagi nih, ya konten hope. Ini kalimat hope ya. Cukup bawa 10 teman, Anda bisa umroh gratis plus jalan-jalan ke Turki selama 14 hari. Ini hope. Oh, gue cuma ngajak temen, gue bisa dapat umroh sama jalan-jalan ke Turki. Itu kan harapan ya, hasil ya, bukan caranya kan. Padahal kalau masuk, oh caranya panjang banget ya. Gitu. Baru jualan 3 bulan udah dapat omset 2,5 miliar dari produk ini. Produk apaan tuh? Keren banget, kan ini bahasa hasil loh. Gitu ya. Ini tentang hope. Ini bisa dijadikan konten. Karena waktu kita terbatas, yang lain-lain ini kita bahas di next sesi kan ya. Kita masuk ke Q&A dulu. Nanti saya diomelin Mbak Niki nanti. Siap. Saya rasa kita masuk ke Q&A dulu. Silakan Mbak Niki. Oke, ini langsung sesi Q&A atau gimana, Kak? Ya, boleh. Q&A aja langsung. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa lewat room chat atau mungkin bisa langsung raise hand dan open mic untuk mempertanyakan. Ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah paham semua ini. Alhamdulillah kalau gitu ya. Ini artinya ada kelas kita sudah beres. Teman-teman bisa paham sekali. Dari Kak Salsabila Anissa. Oke, bisa Mbak open mic Salsabila. Kak Salsabila. Enggak. Langsung nanya langsung aja nggak apa-apa. Harus Ya, di dulu, diajak unmute dulu kayaknya deh. Oke, sudah open mic. Iya, Kak. Ini perlu dipin nggak? Pin juga kali ya videonya. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Perkenalkan, Salsa juga. Bila dari Garut, saya punya bisnis bake house. Saya mau nanya, balik lagi nih ke pembahasan awal. Tadi Kang Iqbal udah ngebahas tentang business owner versus pedagang online. Yang mau saya tanyakan, kan tadi ada yang namanya Superman dan Super Team. Menurut Kang Iqbal, kalau kita punya bisnis nih, terus punya pembawaan Superman tuh artinya kan dia tuh perfeksionis dan segala pengen sendiri juga ya. Oke. Menurut Kang Iqbal, pembawaan kayak gitu bagus nggak sih untuk bisnis dan melelahkan nggak sih untuk kita sebagai business owner gitu? Terima kasih itu aja. Mbak, boleh tahu bisnisnya tadi apa? Bake house, jualan kue-kue, roti. Jualan kue, roti. Oke. Jadi teman-teman kalau pengen beli kue roti yang tinggal di Garut, mangga ke Mbak Salsabila ya. Kalau Mbak Diki bisnisnya apa Mbak? Untuk saat ini belum mulai bisnis. Oke, berarti beli rotinya Mbak Salsabila. Oke, Mbak, maaf Mbak, bisa diulang nggak satu kalimat pendek pertanyaannya buat gimana? Aduh, koneksinya kurang bagus. Halo, putus ya? Iya, putus. Boleh diulang satu kalimat pertanyaannya? Sudah jelas? Sudah jelas. Halo? Udah jelas ya? Ya. Sudah jelas ya? Menurut Kang Iqbal, pembawaan Superman dan perfeksionis itu bagus nggak sih buat business owner? Oke. Sip, makasih jawaban pertanyaannya Mbak Salsabila. Jadi Mbak Salsabila ini nanya teman-teman, apakah menjadi Superman dan
Satu lagi tadi apa? Mental. Punya mental perfeksionis gitu dalam berbisnis. Oke, jadi kalau gimana caranya kita tuh kalau jadi Superman sama punya mental perfeksionis itu bagus ke sih dalam berbisnis. Resikonya apa? Jadi gini teman-teman. Tadi kan saya bahas soal pedagang sama pebisnis ya. Ya. Ya, ada pedagang, ada pebisnis. Jadi kalau punya mental perfeksionis sebenarnya salah enggak, itu tergantung Mbak Salsabila. Saya bahas yang Superman dulu nih. Kalau Mbak Salsabila ingin bisnisnya gede, bisnisnya panjang, jangka panjang, umurnya panjang, mau nggak mau harus punya tim. Nggak bisa sendirian. Ya, kecuali memang sekedar jualan aja, sekedar sampingan, sekedar bantu, atau mungkin jualan-jualan aja, bukan jadi fokus utama, nggak apa-apa. Sampingan. Superman nggak apa-apa. Tapi kalau pengen bisnisnya gede, jangka panjang, bisa punya sistem, bisa punya tim, mbaknya bisa kemana-mana, bisnis itu berjalan, itu mau nggak mau harus punya mental bangun tim, super tim. Karena nggak ada pebisnis atau bisnis yang gede itu dari Superman. Pasti mereka punya tim semua. Saya pun bangun tim, Mbak. Tadi di awal saya cerita, saya jualan skincare juga, ada beberapa brand, bangun tim, nggak sendirian. Gitu, itu Superman ya. Oke, memang sekarang timnya berapa, Mbak? 3 sih, isinya emang saudara semua sih, karena emang masih jualan online dan by request juga. Tapi kadang saya punya gimana ya, rasa trust issue gitu. Kalau kerjaan dikerjain sama kerjaan dikerjain sama ini apa, aduh gimana ya, nanti kualitasnya nurun atau enggak ya. Nah, saya pengen banget ngilangin rasa kayak gitu. Soalnya melelahkan banget juga ya, segala pengen dihandle sama sendiri itu. Tapi balik lagi kita juga pengen kualitas produk kita maksimal kan. Oke, good. Oke, itu pertanyaan yang berbeda sebenarnya, trust issue ya, itu delegasi. Saya bahas yang dua dulu ya, nanti bagi-bagi kita. Tadi yang pertama berarti mau nggak mau harus bangun tim, Mbak. Yang nggak ada bisnis gede tanpa punya tim. Oke, mau apapun bentuknya ya, mau bisnis yang non profit juga gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua tadi gimana soal perfeksionis ya, Mbak. Nggak ada bisnis sempurna, nggak ada produk yang sempurna. Facebook pun awal launching itu nggak seperti sekarang, disempurnakan seiring berjalannya waktu. Kalau nunggu sempurna dulu baru jalan, agak susah. Oke, terus kita mungkin kan bikin produk, bikin kue itu pinginnya bagus banget pasti ya. Ya emang bagus sebagai orang yang bikin, pengen ngasih yang terbaik. Ya, tapi bisa jadi yang di kepala kita belum tentu sesuai sama di kepala konsumen. Maksudnya gini, saya sebagai trainer, seringkali pengen ngasih sebanyak mungkin gitu ya, tapi belum tentu orang butuh. Sama kayak kita bikin makanan, bikin ini, kita pengen ngasih semua yang paling enak, tapi belum tentu dia butuhin itu. Tergantung marketnya Mbak siapa, gitu ya. Oke, profesionalis boleh, tapi kadang harus dikontrol secukupnya. Ya, Mbak mesti bisa kontrol dirinya juga tuh, batasan profesionalisnya kayak gimana. Gitu ya. Yang pertanyaan tadi selanjutnya soal trust issue, kayaknya kita bahas setelah ini ya kayaknya. Kita kasih waktu yang dulu ya, Mbak. Iya. Thank you, Mbak Salsabila. Iya, sama-sama. Makasih ya. Sama-sama. Mangga lanjut. Oke, lanjut ya, Kak Iqbal. Nah, ini ada pertanyaan dari room chat, yaitu dari Kak Rafli Surabaya. Saya bacakan ya, Kak, ya, pertanyaannya. Oh, boleh. Kak, izin bertanya, bagaimana cara produk kita tetap bertahan di beranda pencarian Instagram dan bisnis kita tetap berjalan atau ramai, tetapi kita tidak perlu membayar biaya CEO? SEO ya, oke. Iya sih, iya SEO. Ya, apa mana, Mbak Diki, tenang. Oke, jadi gini, Mas Rafli, ikut pertanyaannya. Kan kalau gini ya, Mas Rafli ya, SEO Google sama SEO Instagram itu beda. Kalau SEO Google memang harus ada optimasi bulanannya, ada tim khusus. Tapi SEO Instagram kita bisa optimasi sendiri kok, kayak tadi nggak perlu bayar ribet-ribet ya. Untuk mempertahankannya, pertama kita gini, pertanyaan berbeda nih untuk nampil terus ya. Jadi kalau Mas Raffi ada 3 pertanyaan sebenarnya. Gimana cara tetap bertahan di pencarian, berarti SEO. Yang kedua berarti gimana cara tetap berjalan dan ramai. Saya jawab yang tadi pencarian, SEO Google dan IG beda cara kerjanya. Kalau IG sesimpel teman-teman itu konsisten posting konten yang relate. Sama tadi itu yang pakai namanya, bio-nya semua dibikin relate lah sama kata kunci yang sekiranya audiensnya Mas Rafli, followersnya Mas Rafli itu akan cari untuk beli produknya Mas Rafli.
Itu pertanyaan pertama ya, semoga terjawab. Pertanyaan kedua, gimana caranya bisnis kita tetap berjalan dan ramai? Nah, ini sebenarnya tergantung produknya, tergantung industrinya, ya Mas Rafli. Jadi saya itu kalau bikin bisnis baru punya syarat Mas Rafli. Syarat pertama adalah bisnis ini marketnya segede apa. Jadi saya nggak ngeliat produk dulu, saya ngeliat marketnya dulu. Marketnya gede nggak sih? Atau paling gampang gini, kompetitor Mas Rafli, cek kompetitor itu segede apa omsetnya. Artinya kan kita tahu nih, oh kalau jalanin bisnis ini ada maksimal omsetnya nih. Misalkan dia lebih tua, lebih duluan, pasti kita nomor 2-nya lah atau nomor 3-nya, kita tahu batasan omsetnya berapa. Gitu. Oke, nah kalau tetap berjalan sama tetap ramai, sebenarnya Mas Rafli harus ngulik, ada kanvas-kanvas yang harus Mas Rafli kulik dan Mas Rafli isi. Nih, saya kasih lihat sekarang ya. Itu pertanyaannya, jawabannya sangat kompleks sebenarnya. Kalau tetap ramai, ya bikin orang tahu sebanyak-banyak ya. Sesimpel itu nih, Mas Rafli. Tadi gimana caranya bisnis saya tetap ramai? Ya udah, gampang. Kalau mau bikin siapa? Nih, gimana caranya orang tahu, orang sebanyak-banyaknya tahu Mas Rafli punya produk, apapun produknya, jasa, makanan, kuliner, atau apapun. Yang kedua, gimana caranya orang lain yang tahu itu jadi suka sama produk Mas Rafli, sebanyak-banyaknya. Dan percaya nggak kira beli. Oke, teman-teman, saya 2021 itu pegang brand skincare. Jadi salah satu brand skincare baru launching, mungkin teman-teman tahu yang tinggal di Bandung tadi. Brand ambassador-nya Ria Ricis, ya launchingnya tahun 2021. Saya pegang brand itu buat gedein brandnya, fokus di business development-nya. Lalu apa yang dilakukan di awal saat launching, saat bikin brand tersebut, saya fokus ke 4 hal ini aja. Gimana cara orang sebanyak-banyaknya tahu, oh aktivitasnya ABC, kita bedah tuh. Gimana cara orang suka, percaya, kita fokus bedah ini. Sebenarnya kalau offline, ada workshop-nya, nanti saya kasih study case tuh, simulasi ya. Karena kita online waktu terbatas, next aja kapan-kapan ya. Gitu. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan Mas Rafli? Tadi, biar bisnisnya lebih panjang, selain ini, Mas Rafli, silakan cari di Google dan belajar kulik, namanya Value Proposition Canvas. Ini bahas soal produk Mas Rafli, bedanya apa, uniknya apa, bagusnya apa. Nih, googling deh nanti habis ini ya. Terus, nih buyer persona mungkin harusnya udah ya, sama Mas Rafli. Silakan ini dikulik, di googling, diisi dengan baik. Gitu. Oke, itu aja value proposition Canvas. Saya aja tadi bahas itu tadi ya, meeting nih baru beres jam 3. Bahas ini aja. Ya kita mau launching baru, kita bahas value proposition Canvas aja, nggak bahas macam-macam. 6 jam tuh bahas. Gitu. Semoga terjawab ya. Mangga lanjut Mbak Diki. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya ini ya. Oke, untuk Kak Aulia Rosyana Tama bisa untuk open mic. Oke, open mic. Mangga. Kita pin kali ya. Nah, di mute Mbak Aulia. Oke, halo. Udah kedengeran suaranya ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Niki dan Bapak Iqbal. Saya salah satu business owner, tapi saya izin bertanya ya untuk Pak Iqbal. Saya salah satu business owner yang pertamanya saya mempunyai tim. Namun ketika berjalannya tim yang saya isikan dengan teman-teman dekat saya aja nih, dalam satu lingkup usaha saya, kurang lebih ada 3 atau 4 orang, berjalan selama 3 bulan, saya tidak menemukan win-win income. Ini tim atau partner, Mbak? Ini dibilang partner sih partner, tapi partner saya ini 3 orang ini tidak ada andil dalam modal. Jadi modal keseluruhan itu dari saya, tapi karena saya business owner pertama kali menjalani bisnis, jadi saya butuh orang-orang yang bisa saling bantu gitu. Dengan komisi-komisi yang memang kita omongin di awal gitu. Berjalannya 3 bulan, semakin ketahuan kalau ada fraud di dalamnya. Gitu. Jadi ada fraud di dalamnya yang saya temukan agak lumayan banyak gitu. Akhirnya saya melepas nama merek pertama saya, karena nama merek itu dibuat oleh partner saya melepas nama itu dan saya cash close sama beliau, saya bangun lagi.
di awal dengan merek yang sekarang. Jadi ini di bulan pertama saya bangun dengan merek pertama. Apakah saya mempelajari dari tadi, saya berpikir apakah jika saya lebih bangun di awal dengan personal branding diri saya, apakah itu jalan baik gitu. Jadi kalau misalnya untuk saya punya tim lagi, saya rasa ketika saya mau punya tim, saya harus memperbesar dulu nih namanya. Karena saya pernah punya tim malah jatuh gitu. Jadi apakah saya harus personal branding dengan nama usaha saya yang bawa sendiri dengan personal branding saya di media sosial, saya guide semua selebgram yang jatuhnya belum mega selebgram, jadi saya cari selebgram yang mungkin budget saya mengeluarkan mereka itu pas dalam konteks biayanya saya yang sempat hilang di awal. Saya guide semuanya, saya cari attachment atau saya cari viewers dari mereka, gitu. Saya bangun pelan-pelan karena kalau misalnya baru mulai kayak gini berarti yang kita cari tadi kan view ya Pak. Berapa banyak orang tahu dengan nama ini saya jual ini gitu kan. Nah, pelan-pelan dari situ apakah langkah saya benar, saya bangun personal branding, saya guide selebgram atau tiktokers yang sekarang lagi booming tapi budgetnya tuh pas. Terus saya gedein dulu nama saya tidak memikirkan income atau saya tidak memikirkan keuntungan dulu. Terus ketika besar saya baru buat tim lagi. Gitu. Apakah langkah Jadi di awal sendirian gitu ya? Ya, jujur saya sendirian, saya ikut bazar sekarang sendirian. Saya kalau boleh tahu produknya apa, Bu? Jual beli tas online yang dari import China atau Thailand. Oke, tas online ya. Oke, jadi opsinya tadi bangun tim bisa belakangan atau di awal, itu pertama. Yang kedua, apakah bangun personal branding dulu atau bangun brand toko online ya, benar ya? That's right. Apakah langkah mana nih untuk diri sendiri gitu menjalankan, karena jujur rasa percaya saya terhadap orang lain atau orang luar itu jadi berkurang, gitu. Jadi saya mengambil tindakan. Apa saya harus memperbesar dulu namanya, baru orang menghargai, kita jangan macam-macam nih dalam urusan keuangannya gitu. Gitu aja sih. Semoga pertanyaan saya membantu karena saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Oh gitu. Hanya ke 197 orang ini aja. Oke. Perdana nih ya. Kita tahu dapurnya. Jangan-jangan sini ada mitranya Baulia nih. Thank you. Jadi gini, ternyata banyak yang bertanya, bukan banyak, baru 2 sih, yang tentang trust issue ya ternyata ya. Kayaknya kita, Mbak Niki nanti bikinin kelas khusus tim, biar trust issue-nya hilang. Oke, jadi gini, Bu Aulia dan yang lain mungkin berada di kondisi serupa sama Bu Aulia. Apakah saya harus besarkan bisnis saya sehingga orang atau mitra yang saya ajak mereka akan berhati-hati untuk menipu saya, untuk mengecewakan saya karena bisnis saya besar, gitu ya? Ternyata nggak gitu juga loh, teman-teman. Bisnis yang gede banyak nggak? Banyak perusahaan gede, bisnis gede, timnya berkhianat, timnya culas, banyak. Bahkan PNS, BUMN ada aturan-aturan kan dilarang gratification, ditempel-tempel sana sini, udah gaji gede, masih curang juga, masih culas juga, masih korupsi juga, ada. Jadi bukan soal bisnis gede atau kecil, Bu Aulia. Ya, orang culas, orang nggak amanah itu bukan soal bisnis gede apa kecil. Memang tabiatnya aja bandel, nggak amanah gitu ya culas. Tugasnya Bu Aulia berarti bukan bisnis gede wajib gitu ya, tapi bukan kapan saya harus hiring saat gede, enggak. Kalau sekarang butuh ya nggak apa-apa hire sekarang. Tugasnya Bu Aulia adalah di filternya dulu, Bu Aulia. Saya merekrut mereka, kan pasti kan, makanya kan kalau kita masuk perusahaan kan rekrut wawancaranya panjang ya. Screening CV, screening karakter, tes psikologi dan lain-lain gitu ya. Nah, maka Bu Aulia harus bisa, ini yang komen lucu-lucu juga ya. Maka Bu Aulia harus bisa screening tim juga gitu. Screening tim apa enggak sebenarnya balik lagi ke orang. Keywordnya gini Bu Aulia kalau hire tim. Hire untuk karakter, skill bisa dilatih. Kalau skillnya nggak ada, tapi karakternya bagus, hire. Karena yang kita cari karakter Bu Aulia. Ya kalau sekiranya dia amanah tapi nggak jago, misalkan kita, gua butuh tim sosmed nih, tapi ini anaknya bagus nih, amanah, jujur, udah saya tes berkali-kali lah, tapi nggak jago sosmed, ya sekolahin lah, invest, gitu.
Karena kalau nyari yang skill-nya ada, biasanya harganya mahal, bisa jadi karakter nggak cocok, maka penting cari karakter skill bisa dilatih. Kalau dapat dua-duanya gimana Mas? Ya bagus. Berarti rezeki ya. Itu soal tim, gitu ya. Balik lagi, tim itu akan loyal. Gini, keyword soal tim deh. Ini buat semua, tim itu, mitra itu nggak peduli sama bisnis kalian. Nggak peduli sama bisnis, mau Aulia, mau gede, mau kecil, bodo amat, yang penting digaji. Gitu ya. Terus gimana Mas, mereka biar mereka mau mati-matian, mau berjuang buat bisnis saya, mau bahkan hidup matinya di bisnis saya. Paling gampang gini sederhananya, sebenarnya panjang, tapi yang perlu teman-teman tanamkan mereka adalah, mereka tuh nggak peduli sama bisnis kita, nggak peduli sama kondisi kita. Mereka peduli hanya pada mimpi mereka sendiri. Tugasnya kita sebagai owner, sebagai pimpinan, sebagai owner adalah menginline-kan mimpinya kita sama mimpinya tim, mimpi perusahaan sama mimpi tim. Sehingga tim itu mengukur, oh dengan perusahaan omset itu tercapai, mimpi gue tercapai. Tadi akan ngejar. Nggak perlu dimotivasi, mereka ngejar sendiri kok. Contoh paling gampang nih, misalkan, tadi saya sharing soal tim saya ya, oh dia pengen umrohin ibunya. Ya udah saya bilang, oh bisa kalau pengen umrohin ibu, berarti kita harus kejar omset sekian ratus. Kalau sekian ratus tembus, achieve, ibu bapak bisa umroh. Nggak perlu dimotivasi, nggak perlu ditekan lagi, dia ngejar sendiri. Gitu. Nah, maka kita sebagai owner harus punya kemampuan menggali, kalau bahasanya coaching ya, coaching tim, menggali tim ya. Dia butuh apa, mimpinya apa, maunya kemana, drive-nya apa, dia hidup pun drive-nya apa, kan setiap orang drive-nya beda-beda, ada yang drive-nya dikejar hutang, ada yang drive-nya ngejar apa gitu ya. Mesti menggali tim, sehingga kita bisa inline-in mimpinya tim sama mimpinya kita, mimpi perusahaan. Dengan itu dia ngejar kok harusnya. Gitu ya. Oke. Itu soal tim ya. Terus kalau tadi soal saya ini lewat dikit nggak apa ya, soal bangun personal branding apa enggak, penting nggak saya bangun personal branding? Saya tanya balik berarti ke Bu Aulia. Bu Aulia kalau ingin beli tas-tas kayak gitu, apakah melihat orang yang jual, apa toko online yang terpercaya atau enggak gitu ya? Kalau sekiranya melihat orang ini jual, berarti mangga silakan bangun, kenalkan diri, mulai aktif di sosmed bahwa saya jualan juga loh, saya aktif juga loh jualan produk ini. Oke. Kalau memang sekiranya nggak perlu, ya berarti Mbak bangun kepercayaan, authority-nya toko online ya. Bahwa mungkin kalau marketplace bintangnya banyak, testimoninya banyak, apa sih kalau bintang marketplace tuh reviewnya banyak gitu ya, reviewnya positif. Ya, ini kenapa di komen bahas baterai ya? siap, oke. Ya, itu Mbak Aulia, mungkin kalau belum cukup dijawab di sini, nanti di sesi lain ya. Insya Allah nanti saya jawab perjelas. Oke? Nah, tuh ada yang mau direkrut tuh Mbak Aulia tuh. Siapa? Mbak Novi. Mbak Novi menawarkan diri jadi timnya. Oke. Ya, jadi teman-teman yang baterainya mau habis, mangga beli baterai. Oke, terakhir dari saya berarti udah tutup ya Q&A ya Mbak Niki ya? Iya, sudah Kak. Oke, saya mau tanya ke semua yang ada di sini, karena tadi bahas soal tim. Apa faktor paling menentukan dalam bisnis? Oke. Faktor paling menentukan, ayo apa? Kualitas produk. Apalagi, kenapa bisnis gagal? Salah siapa kalau gagal? Kalau berhasil salah siapa? Karena siapa? Teman-teman, ya, bisnis gagal itu adalah bukan karena tim, bukan karena pegawai, ya kalau tadi Mbak Aulia ya, bukan karena produknya. Wah, gua gagal nih karena partner gua. Enggak, bukan karena partner. Bisnis berhasil, bisnis gagal tuh karena siapa? Kok nggak bisa next? Bentar. Nah, karena Anda semua, karena kalian semua. Bisnis berhasil, bisnis gagal karena ownernya, karena Anda. Tadi kalau tadi Mbak Aulia berusaha karena kalian berhasil atau gagalnya. Jadi kalau berhasil jangan salahin orang, salah kita. Kenapa kita rekrut dia sebagai tim? Kenapa kita milih dia sebagai partner? Akhirnya kita ditipu, loss berapa juta, berapa ratus juta. Salah kita. Ya teman-teman ya, kita sebagai owner kita ambil responsibility, kita bertanggung jawab atas hasil yang kita lakukan, atas keputusan yang kita lakukan, sehingga kita sebagai bisnis owner, ya bisnis maju karena owner, ya bisnis gagal karena owner, ya case-nya banyak karena owner, gitu ya. Jadi saya terakhir teman-teman belajar itu capek ya, jangan sampai jangan sampai blaming orang lain ya. Semua salah saya. Saya punya aturan di kantor teman-teman di tim saya. Jadi nggak boleh ada yang nyalain orang. Setiap yang salah semua salah saya. Jadi di kantor itu berebutan ya.
Yang Mas Didi tahu tuh, semua salah saya. Yang kedua, jangan beralasan lah pokoknya ya. Kalau salah-salah aja, kalau gagal saja. Nah, kalau bisa jangan justify. Terakhir dari saya, nih, kalau owner nih, mindset tadi kan banyak ada trust issue ya. Sebagai owner, prinsip saya adalah saya selalu mencari ibunya dulu baru what. Siapa yang bisa bantu, siapa yang bisa bantuin, siapa yang bisa ngerjain. Bukan tentang gimana caranya, bukan apa caranya. Ya. Siapa yang tahu tentang ilmu marketing, siapa yang tahu tentang ilmu bangun tim, siapa yang tahu tentang iklan, saya cari orangnya, baru saya ngerjain. Gitu ya. Bukan gimana caranya saya belajar kelamaan. Sebagai owner harus pikir strategis, bukan pikir teknis. Oke, ini buat yang owner-owner, mikir strategis bukan teknis. Oke, kadang kita pusing, overwhelm, ya burnout, karena kita ngerjain semuanya dari ujung ke ujung, dari produksi, pesan barang, nyari barang, beli barang, jualan, balesin chat, packing kita semua. Cari yang bisa bantuin, nggak bertumbuh bisnisnya kalau sendirian aja. Oke, jadi saya percaya gini teman-teman, kalau teman-teman nggak mau benar-benar berubah, nggak mau benar-benar bertumbuh, pasti ada alasan. Alasannya apa? Tim saya nggak benar, saya ngurusin anak, saya ngurusin ibu, saya ngurusin apalah segala banyak ya. Alasannya ada aja dan selalu benar. Ya, saya percaya itu. Karena teman-teman nggak benar-benar mau. Tapi kalau teman-teman benar-benar mau berubah, benar-benar mau tumbuh, bisnisnya gede, bangkit, insya Allah akan ada selalu jalan. Ya, saat kita membersamai Tuhan dalam hati kita, insya Allah akan ada selalu jalan teman-teman. Ya, oke. Saya rasa terakhir ternyata ada. Bagi teman-teman yang ingin saya punya e-book bisnis, beberapa e-book bisnis, mangga kalau yang mau silahkan di-save dulu nomor saya. Bahwa nggak apa-apa ya Mbak Diki ya, Mbak Diki juga boleh atau yang lainnya, atau siapa serta lainnya. Saya punya e-book, tapi silakan chat saya ke nomor ini. Tapi pastikan chatnya formatnya gini ya, biar saya langsung save ya. E-book, nama sapaannya siapa, Mbak, Mas, Kakak, Om, Abang, Om ya, silakan diketik. Lalu nama panggilannya siapa, gitu ya. Ini chatnya masih bahas listrik ya. Oke. Ini kalian saling kenal apa gimana? Oke. Ya, ini kontak saya kalau mau dapat e-book silakan ya. Oke, saya rasa itu Bu Niki dan yang lainnya. Ya, terima kasih dari saya. Semoga teman-teman bisa bertumbuh lagi, bisa jadi lebih baik. Dengan menonton acara ini bisa jadi lebih bertumbuh dan bisnisnya lebih baik lagi ya. Ini karena di chat banyak bahas listrik ya, casan. Kita abaikan dulu aja ya. Oh, ada Dokter Yuliana. Oke, ini ada klien saya nih dokter. Oke, jadi kalau pingin yang tinggal di Bandung, pingin klinik benerin wajahnya, ingin ke skincare bisa ke Dokter Yuliana atau skincare bagus. Ya, oke, jadi saya promo ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat, semoga bisa jumpa lagi, semoga bisa belajar bareng lagi di sisi lain. Jadi yang pingin nanya-nanya merasa kurang jawabannya karena waktu terbatas. Ya, karena memang tadi slide-nya 2 hari, jadi 1 jam. Silakan japri saya aja tadi, tapi japrinya sekalian pakai format ya biar saya save langsung. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.